Ratusan warga Tionghoa berkumpul menunggu malam pergantian tahun baru Imlek di kelenteng tertua di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ribuan warga menyambut meriah perayaan Imlek 2574 di kelenteng Kwanti Miao. Ratusan warga etnis Tionghoa dari berbagai wilayah di Jabodetabek berkumpul menunggu momen pergantian tahun baru Imlek 2575 di kelenteng Hantangkong, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat malam. Di kelenteng yang sudah berumur 2 abad ini, warga Tionghoa melakukan ritual persembahyangan. Menambah semarak, mereka juga dihibur oleh pertunjukan barongsai dan liong. Nonton barongsai, liong sebelum Imlek. Sembayang juga Pak? Iya, sembayang. Nanti kan puncaknya di jam 12 ya. Sementara itu ribuan warga di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sambut meriah perayaan Imlek 2575 di kelenteng Kwanti Miao, Pangkal Pinang. Warga keturunan Tionghoa beragama Konghucu secara bergantian memasuki kelenteng, lalu dengan khusyuk berdoa untuk kebaikan dalam mengarungi tahun baru. Tepat pada pukul 23.00, ribuan lilin berwarna merah berbagai ukuran dinyalakan secara serentak sebagai simbol penerang dalam menjalani kehidupan setahun ke depan. Sementara itu di luar kelenteng, ragam etnis berbaur guna menyaksikan atraksi barongsai yang disiapkan pengurus kelenteng sebagai hiburan masyarakat. Kayaknya lebih rame ya dari tahun kemarin ya. Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi dengan memuntahkan awan panas sejauh 1.500 meter. Inilah detik-detik erupsi Gunung Merapi yang terpantau kamera CCTV Kantor Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah Sabtu pagi mengalami erupsi disertai muntahan awan panas sebanyak 1 kali. Berdasarkan data BPPTKG, awan panas guguran yang dimuntahkan gunung ini terjadi pukul 9.24 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimal 49 mm dan berdurasi 155 detik. Sedangkan estimasi jarak luncur mencapai 1.500 meter atau 1,5 km ke arah barat daya, Magelang. Sementara itu kendati aktivitas vulkaniknya terus mengalami peningkatan hingga saat ini, BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status Merapi pada level 3 siaga. Warga tetap dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 hingga 7 km dari atas puncak dan mewaspadai potensi ancaman guguran awan panas maupun lava pijar. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mulai padat. Diprediksi kemacetan masih akan terjadi hingga hari Minggu. Volume kendaraan wisatawan yang menuju sejumlah objek wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan. Kendaraan didominasi oleh kendaraan wisatawan yang berasal dari berbagai daerah, termasuk luar Pulau Jawa. Di Jalan Setiabudi, Kota Bandung hingga Lembang, arus lalu lintas tersendat dan mengular panjang. Pengendara harus antri memasuki kawasan Lembang selama 2 jam. Kita dari Metro Lampung. Dari Lampung. Ya, rencananya mau kemana? Rencananya mau ke mana? Dari atas. Oh, lewat Lembang. Ini macet dari mana tadi? Cukup panjang ya? Perjalanan berapa jam berarti Bu ini Bu di jalan ini udah berapa jam nih? Sambil maju aja. Sambil maju aja. Kalau kita kan tadi Oh 2 jam. Memang kondisi jalannya penuh juga ya Bu, macet? iya rapet banget. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Cimahi menempatkan anggota di titik-titik kemacetan. Selain itu, petugas juga memberlakukan sistem one way untuk mengurai kemacetan.
Dari Lembang, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Perayaan malam tahun baru Imlek di Surabaya berlangsung meriah. Ribuan warga keturunan Tionghoa larut dalam suguhan kebudayaan Cina bagaikan di negeri dongeng. Atraksi kolosal dan tarian budaya Cina yang diperankan 200 penari dengan tabuhan genderang mengawali perayaan malam tahun baru Imlek di Surabaya, Jawa Timur. Atraksi Imlek Tahun Naga Kayu tersebut bertemakan The Beauty of China yang menghadirkan kemegahan dalam pertunjukan kolosal. Para penonton dibuat takjub dengan dekorasi merah menyala dengan layar LED sebagai penghias pertunjukan. Pertunjukan dibagi menjadi 4 yang menyajikan kekayaan budaya oriental tradisional hingga modern. Pengunjung mengaku takjub dengan pertunjukan tarian kolosal Cina bagai diajak ke negeri dongeng. Acaranya semuanya dikemas dalam suasana yang bagus dan pertunjukan ini spektakuler sekali. Penataan cahayanya, penarinya, semua MC dan semua yang mengisi acara malam hari ini tampil dengan bagus. Semuanya bagus, terus nuansanya bisa ganti-ganti. Ya, seperti di negara lain. Jadi spektakuler nggak acaranya? Bagus, Pak. Pertunjukan atraksi kolosal ini sebagai bentuk toleransi kepada warga Tionghoa yang ada di Surabaya. Sehingga diharapkan warga Tionghoa dan masyarakat Indonesia tetap hidup rukun berdampingan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, umat Tionghoa memperingati Imlek dengan beribadah di Wihara Dharma Bakti Taman Sari, Jakarta Barat. Sejumlah pedagang juga memenuhi area sekitar wihara untuk berjualan aneka pernak-pernik Imlek. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita di iNews sore hari ini. Saya Davi Pratama, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Dengan hikmat, umat Tionghoa beribadah dan berdoa bersama di Wihara Dharma Bakti Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka berharap agar tahun dengan shio naga kayu ini dipenuhi keberkahan, keberuntungan, dan kesuksesan. Wihara Dharma Bakti juga dipercantik dengan hiasan khas Imlek yang dipasang di setiap sudut bangunan. Tak hanya itu, sejumlah pedagang juga memenuhi area sekitar wihara untuk berjualan aneka pernak-pernik Imlek. Wihara dibuka sejak Jumat tengah malam dan ditutup hingga Sabtu pukul 9 malam ini. Untuk kedepannya mungkin yang kita doakan itu semoga lebih banyak lagi rezekinya, terus juga dipelancarkan, semoga nggak ada masalah lah dalam kehidupan. Perayaan Imlek ini juga dimanfaatkan sejumlah warga yang berharap kemurahan hati umat Tionghoa untuk mendapatkan rezeki berupa angpau. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.